Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri semuanya? Sehat ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ustaz Najib. Di sini saya pengampu dari mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Mengenal sejarah peradaban Islam, maka kita akan membahas tentang Sirah Nabawi. Pelajaran pertama kita akan membahas tentang sirah. Sebenarnya apa itu sirah? Jadi sirah itu adalah bahasa Arab yang artinya jalan. Selain dari sirah, ada 3 makna juga dalam bahasa Arab. Pertama, as-suluk. Apa arti as-suluk? Yaitu tingkah laku. Kedua, at-tarikh atau sejarah. Yang ketiga adalah at-thariq, yang artinya juga sama, jalan. Dan kata sirah ini biasanya digabungkan dengan kata nabawi dan kata sahabi. Jadi ketika digabungkan dengan kata nabawi, maka yang dimaksud sirah adalah cerita tentang Nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Dan ketika sirah digabungkan dengan makna sahabi, maka kata sirah adalah cerita yang membahas tentang sejarah sahabat Rasulullah SAW. Baik, jadi sirah nabawiyah adalah kumpulan berita-berita yang diriwayatkan untuk menceritakan kisah hidup Rasulullah SAW, mulai dari nasab, mulai dari lahir beliau, masa kecil beliau, perjuangan beliau mendakwakan Islam, dan hingga wafat beliau Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW? Karena terdapat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Dari ayat tersebut kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah, karena dengan mengikuti Rasulullah itu adalah salah satu jalan karena Allah akan menurunkan rahmat kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah ayat yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 31. Selanjutnya, alasan pentingnya kita mengidolakan Rasulullah. Alasan pertama, karena sumber. Apa itu sumber? Jadi dalam sirah terdapat sumber hukum Islam. Di situ dijelaskan tentang Al-Quran dan hadis, mulai turunnya Al-Quran hingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Alasan kedua belajar sirah yaitu cinta. Dengan belajar sirah itu adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selain itu, dengan belajar sirah kita akan menambah rasa cinta kita yang sudah ada kepada Rasulullah, maka akan selalu bertambah. Seperti itu. Yang ketiga, ilmu. Dalam sirah, karena sirah menyangkut perjalanan hidup Rasulullah SAW mulai kelahiran hingga wafat beliau, maka di situ terdapat berbagai ilmu, entah itu ilmu dakwah, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang kafah, jadi menyeluruh seperti itu. Yang keempat adalah dakwah. Kenapa dakwah? Jadi dengan meniru gaya Rasulullah, gaya dakwah Rasulullah, kita bisa mempraktekkan, mengikuti gaya dakwah Rasulullah untuk kita praktekkan di masa yang sekarang ini. Dengan 4 alasan ini, tentunya maka wajib bagi kita, bagi para penuntut ilmu untuk belajar sirah nabawi. Baik, selanjutnya adalah manfaat belajar sirah. Pertama,
sebagai wujud kesaksian kita bahwa perjalanan Rasulullah SAW benar-benar nyata dan Rasulullah SAW adalah utusan sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kedua yaitu untuk mengokohkan. Mengokohkan apa? Pertama, mengokohkan akidah, mengokohkan akhlak, dan mengokohkan ibadah. Manfaat ketiga, kita dapat memahami apa yang ada dalam isi Al-Quran maupun hadis dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW. Manfaat keempat, sebagai pengantar atau wasilah untuk mempelajari keilmuan-keilmuan Islam seperti halnya fikih, hadis, adab, tarbiyah, dan lain sebagainya. Manfaat kelima, sebagai bekal dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW, kita akan mendapat bahan untuk berdakwah kepada masyarakat umum. Dan manfaat terakhir adalah sebagai solusi dakwah. Jadi ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, kita bisa merefleksikannya kepada kehidupan Rasulullah sebelumnya. Baik, itu adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pesan saya untuk seluruh santri, selalu belajar dan selalu mengaji, selalu menambah dalam hal kebaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.